Cidewi. Kak Caca. Ada Kak Pinkan juga. Gimana ini? Hari ini katanya kita mau nyanyi lagu-lagu yang semangat ya? Semangat Kak Cidewi. Soalnya nih Kak, kan kemarin katanya kata Kak Cidewi udah mau apa itu? Iya. Yang coba yang kemarin dengerin lagu puji-pujian ikut ibadah ya pasti tahu Kak. Kita nggak usah kasih tahu mereka. Udah tahu bocorannya. Udah tahu. Bocoran minggu ini Kak Cidewi. Ini ada yang lahir duluan. Oh, sebelum yang katanya kabar baik itu ada yang udah lahir duluan. Tapi nih syaratnya mesti yang gini nih Kak. Oh, kalau nggak gini nanti ada sesuatu dah Kak. Kita harus taat. Iya. Kalau nggak boleh ya. Iya, ada sesuatu nanti kalau nggak taat. Kalau gitu kayaknya ini harus dengerin lagi sampai habis nih adik-adiknya. Lagi ya? Kalau nggak ngerti. Kita mau contoh ini nih Kak. Kalau jadi tentara, taat nggak sama kaptennya tuh? Oh, pasti taat dong. Suruh harus taat bawa dan pedang? setia. Bawa pedang? Bawa dong. Kalau gitu kayaknya Kak Cidewi tahu dah ada lagu yang ini ya Kak, yang kita bawa pedang tuh. Kita mau hancurin apa itu ya? Musuh kita nih Kak. Musuh kita siapa sih adik-adik? Hah? Siapa? Papau. Itu makanan. Kak Bintang macam babong. Kak Bintang tahu nggak? Oh, iblis. Kalau gitu nanti yuk kita mau nyanyi lagu yang markas iblisku hancur. Ayo Kak, yang semangat berdiri Kak. adik-adik. Markas iblisku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu ya Kak? Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa apa nih Kak? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi ya Kak. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kak, bawa pedangnya. Bawa pedang di tangan, bikin sekali lagi Kak, biar pada kacau. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Udah kacau deh setannya Kak. Kalau gitu kayaknya kalau udah kacau setannya ya. Nih yang tadi Kak Caca bilang harus taat, pasti bisa Kak. Bisa. Karena nggak ada yang ganggu lagi, nggak ada yang bisik-bisikin. Kita tes Kak. Coba. Tesnya pakai kita mau berdoa. Coba sikapnya gimana nih? Coba. Taat nggak ya adik-adik ya? Coba Kak Cidewi intip dulu Kak. Sikapnya udah bagus belum? Bagus. Sebagian masih ada yang duduk. Kita diri dong ya kan, habis nyanyi. Kalau gitu kita mau nyiapin hati dulu ya Kak ya. Kita mau memuji Tuhan, tapi kita mau doa dulu. Lagunya apa ya Kak? Kita mau nyanyi segala puji. Oh, Kak. segala puji. Ayo Kak Pinkan. Segala puji, hormat juga syukur, ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, senap hidupku bagimu. Segala puji. Segala puji, hormat juga syukur,
bagimu. Senap hidupku sekali lagi adik-adik. Senap hidupku bagimu. Adik-adik sikap doanya yang baik, ikutin Kak Cidewi berdoa. Benar ya Tuhan, Benar ya Tuhan, kami mau selalu menjadi anakmu yang taat. Tuhan, saatnya kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, urapi kami yang akan membawakan lagu-lagu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kayaknya udah siap nih doa nih. Tadi kan kita udah janji mau nyanyi ya Kak. Kalau gitu coba Kak Caca ada lagu apa lagi Ada nih? yang tadi kita mau gini-gini. Yang gitu, yang T-A-A-T. Kalau gitu kita harus nyanyiin tuh Kak. Dengan semangat. Terus kayaknya abis taat ada lagi tuh Yang jempol. Jempolnya baik. Kalau gitu adik udah siap nih. Semua tangannya udah disiapin. Ayo Kak, kita mau nyanyi lagu T-A-A-T. Baik ya Kak. baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K taat lagi Kak. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Baik lagi. B-A-I-K baik. B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Udah taat Kak, udah baik. Tapi mesti dites dulu nih Kak. Tuh Dengan lagi. caranya? Dengar firman. Tapi sebelum dengar firman kita Doa lagi. doa ya supaya iblisnya nggak ini Nggak ganggu kita ya Kak. ganggu Tadi kita udah lagi. bawa pedang. Iya. Kalau gitu supaya kita bisa dengar firman yang baik, kita mau doa. Doanya mau apa ya? Kita mau ngucap syukur sama Tuhan Kak Cidewi. Oke, kalau gitu kita nyanyi lagu yang itu Kak. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Ayo, yuk. Sikap doanya disiapin lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau telah memimpin kami dalam puji-pujian. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kakak kami dalam menyampaikan firman-Mu, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita udah siap nih. Kayaknya udah pada taat tuh ya, udah pada baik. Ini kita tes lagi, kalau dengar firmannya masih main-main berarti gagal taatnya. Belum taat, berarti dia masih dengerin. Ada yang bisik-bisik. Iya. Kalau gitu kita liatin dulu ya, Kak. Kakak mau panggil nggak nih kakaknya yang itu, apa hitungan? Rahasia aja. Rahasia. Nggak boleh ya? Udah, biar adik-adik stres ya. Udah kalau gitu firman. Kalau gitu, oke lah, kita tunggu ya, Kak. Kita jangan duduk yang manis, kita kan taat. Oke, kita ke sana terus duduk sini. Iya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Rahel ya. Adik-adik, sebelum lanjut ke firman Tuhan, Kak Rahel mau tanya ke adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Tepatnya 1 Desember 2024. Ada yang ingat? Masih ingat? Iya. Siapa? Ada seorang imam. Ayo, namanya siapa? Iya, namanya Sakaria. Terus istrinya siapa namanya? Ada yang tahu juga? Istrinya Bapak Sakaria siapa? Iya, Ibu Elisabeth. Nah, mereka berdua ini tidak mempunyai anak. Jadi apa? Ibu Elisabethnya mandul. Terus mereka berdua ini sudah tua. Umurnya sudah lanjut. Sudah tidak muda lagi. Untuk punya anak kayaknya nggak mungkin. Iya, firman Tuhan 2 minggu yang lalu gitu ya? Iya, betul. Nggak mungkin karena udah tua, nggak mungkin punya anak lagi. Nah, waktu itu tiba giliran siapa? Bapak Sakaria untuk melakukan tugas keimaman. Dia masuk ke bait suci. Dan yang lain di mana? Di luar. Semua berkumpul di luar untuk apa? Berdoa, untuk sembahyang. Nah, saat Bapak Sakaria di bait suci sendirian, datanglah seorang malaikat. Dia berkata kepada Bapak Sakaria bahwa doanya terkabul. Apa itu? Bahwa Elisabeth akan hamil, akan mempunyai anak. Terus Bapak Sakaria gimana? Nggak mungkin. Karena mereka berdua sudah tua.
Elisabetnya juga sudah tua, dia mandul, nggak mungkin punya anak. Jadi Bapak Zakaria tidak percaya. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak bisa berbicara. Jadi Bapak Zakaria tidak bisa berbicara. Keluar dari bait suci, Bapak Zakaria nggak bisa bicara karena dia tidak percaya. Sedangkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Karena Bapak Elisabet nggak percaya, jadi dia nggak bisa berbicara. Nah, setelah itu, jadi kan Ibu Elisabet tadi hamil. Nah, saat di rumah ada adik-adik ingat lagi firman minggu kemarin. Ayo, mengenai siapa? Iya. Maria di apa? Iya. Malaikat datang kepada Maria untuk berkata apa? Bahwa Maria dia akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria juga mau hamil. Dan selain itu malaikat juga menampakkan kepada siapa? Ke Yusuf. Bahwa Yusuf harus mengambil Maria menjadi istrinya. Bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Allah. Nah, karena sukacitanya Maria, suatu hari dia pergi ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Bapak Zakaria. Untuk apa? Mau ketemu. Dia mau kasih tahu ya. Wah, setelah itu Maria sampai di rumah Bapak Zakaria. Dia ketemu dengan siapa? Dengan Ibu Elisabet. Ibu Elisabetnya juga sama. Dia sedang apa? Hamil. Nah, saat Maria sampai ke sana, sampai di rumahnya Bapak Zakaria, dia mengucapkan salam. Terus bagaimana reaksi Ibu Elisabet? Wah, Ibu Elisabet senang. Tidak cuma itu. Yang di dalam kandungannya Ibu siapa? Elisabet, dia juga melonjak. Dia kegirangan. Mendengar salam dari Ibu Maria, bayi yang di kandungan Ibu Elisabet bersuka cita. Kegirangan sampai loncat-loncat. Oh, Bu Elisabet juga senang. Merasa, wah, penuh dengan Roh Kudus. Setelah itu, waktunya Ibu Elisabet melahirkan. Nah, setelah melahirkan dan 8 hari setelah melahirkan, mereka Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet membawa bayi itu untuk disunat. Untuk disunat dan diberi nama. Nah, setelah itu orang-orang kan banyak berkumpul. Wah, nanti dikasih nama siapa ya? Wah, pasti dikasih nama Zakaria. Karena ayahnya kan, papahnya namanya Zakaria. Nah, tetapi Ibu Elisabet tidak. Namanya bukan Zakaria. Tetapi
Yohanes. Bayi ini harus dikasih nama Yohanes. Loh, orang-orang pada bingung. Kok bisa Yohanes? Kan selama ini nggak ada. Gitu. Banyak orang-orang pada berbicara nggak ada. Seharusnya Zakaria gini. Tapi Ibu Elizabeth tadi bilang tidak. Namanya harus Yohanes. Sehingga orang-orang nungguin Zakaria. Nanti kasih nama siapa nih ya? Bapak Zakaria kasih nama bayi ini siapa ya? Wah, setelah itu Bapak Zakaria minta apa ya? Kita buka Alkitab kita yuk. Bapak Zakaria minta apa? Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 1 ayat 63 dan 64. Kita baca ya. Lukas 1 ayat 63. Saya baca, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semua. Dan orang-orang tadi heran semua. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia ini Bapak Zakaria berkata-kata dan memuji Tuhan. Jadi tadi Bapak Zakaria minta batu buat nulis nama siapa? Nama bayi itu. Ditulis namanya siapa namanya? Yohanes. Iya. Setelah ditulis namanya, apa yang terjadi? Bapak Yohanes jadi bisa berkata-kata. Dia bisa memuji Tuhan. Wah, orang-orang jadi pada takut, pada heran. Wah, setelah Bapak Zakaria menulis Yohanes, dia langsung bisa berkata-kata. Dia udah gak bisu lagi, dia bisa berbicara lagi. Wah, luar biasa. Karena Bapak Zakaria disuruh sama Tuhan untuk memberi nama bayi itu Yohanes. Dan Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth taat akan firman-Nya. Jadi dia bisa berbicara lagi. Wah, jadi semua orang jadi membicarakan Bapak Yohanes. Jadi semua orang membicarakan Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Karena mereka taat sama Tuhan. Bahwa dia nurut, gak mau dengerin orang-orang tadi. Apa yang terjadi? Bapak Zakaria bisa berbicara lagi. Wah, luar biasa. Ada mujizat. Ada kuasa Tuhan di sana. Makanya adik-adik nih sama Kak Rahel juga. Sebagai anak Tuhan kita harus taat. Kalau kita taat akan perintah Tuhan, kita taat akan firman Tuhan, Tuhan akan berikan berkat-Nya, kuasa-Nya yang besar atas hidup siapa? Hidup kita semua. Nah, kalau kita taat ya, kita taat, berkat kita besar. Yang tadi ada masalah hilang. Tuhan yang berkati kita. Ya, siapa yang mau taat sama firman Tuhan? Ayo. Saya, ya Kak Rahel juga. Adik-adik juga. Ya, kita mau taat. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, adik-adik udah tahu? Ya, udah tahu? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa diajarkan kita untuk taat. Sehingga hidup kita diberkati.
diberkati. Oke, sudah? Oke, kita tutup Alkitabnya. Adik-adik bangkit berdiri semua. Kita mau berdoa. Oke, bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Rahel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang taat akan firman-Mu. Agar hidup kami selalu Engkau berkati. Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga hidup kami sesuai dengan firman-Mu, dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.